Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah puasa dan sesuatu hal yang berhubungan dengan puasa. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. As-saumu atau as-siyamu, ya, puasa. Jadi yang harus kita ketahui pertama di dalam puasa adalah kita tahu maknanya puasa, definisi puasa secara lughatan, secara bahasa, atau secara istilahan, atau secara istilah, secara hukum syarak, ya. Secara bahasa, puasa ini disebut ini al-imsak atau menahan diri, ya. Secara bahasa, puasa adalah imsak atau menahan diri. Secara istilah ada 3 poin dalam definisi puasa. Yang pertama, al-imsak an kulli muftirin, ya, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Satu hal. Yang kedua, nanti kita akan bahas satu persatu. Biniyatin mahsusotin, selain menahan diri dari hal yang membatalkan puasa ini itu dengan niat yang tertentu. Lalu poin yang ketiga dalam definisinya adalah jami an-nahar. Nah, sepanjang hari, puasa itu dilakukan sepanjang hari. Kita bahas pertama, ya, dari definisinya puasa. Puasa yang pertama poinnya adalah al-imsak an kulli muftir. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, niat puasa. Lalu dilakukan puasanya jami'an nahar atau seluruh hari. Dan yang pertama harus kita ketahui, menahan diri dari apa ini? Dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu memang kita menahan, ya, menahan dari hal-hal yang bisa merusak, bisa membatalkan puasa. Salah satu yang paling pokok, ya, dalam membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang kita. Jadi ketika ada sesuatu itu yang bisa dilihat oleh mata, ya. Kalau angin masuk ke mulut, masuk ke dalam, tidak batal. Karena apa? Karena angin tidak terlihat oleh mata. Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang terlihat mata dan itu masuk melalui lubang kita. Lubang misalkan seperti hidung, ini lubang, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang. Nah, itu lubang-lubang itu kalau termasuki sesuatu, masuk ke dalamnya, maka batal puasanya. Seperti nasi masuk ke mulut, ya. Asap itu kelihatan oleh mata. Makanya asap itu kalau masuk ke dalam, maka membatalkan puasa. Kalau tidak kelihatan seperti angin, ini angin, misalkan angin itu tidak membatalkan puasa karena angin tidak terlihat oleh mata. Jadi membatalkan adalah sesuatu yang masuk. Makanya kalau ada permasalahan ketika mencicipi makanan, bagaimana? Kita mencicipi makanan itu ditaruh sini. Kalau makannya ditaruh sini, kita sudah tahu rasanya, kita keluarkan lagi. Kita keluarkan semuanya, jangan sampai ada yang masuk ke dalam. Kalau ada masuk ke dalam, maka puasanya batal. Nah, kalau sudah keluar semua yang dicicipi itu tidak sampai masuk ke dalam, tidak ada sedikit pun yang masuk, maka itu tidak batal puasanya. Namun masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita dengan membatalkan puasa itu dengan sengaja, ya. Kalau seandainya tidak sengaja, maka tidak batal. Misalkan seperti makan tapi tidak sengaja, atau lupa makan, ya, maka makan itu tidak membatalkan puasa, ya. Karena masuknya sesuatu itu tidak disertai dengan kesengajaan. Lalu dengan niat tertentu, ya, jadi puasa itu harus dengan niat tertentu. Salah satu lafaz niatnya adalah nawaitu shoma ghudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ya, itu salah satu niat puasa Ramadan. Niatnya di malam hari, ya, di malam hari sebelum nanti paginya kita puasa. Nah, setelah niat tertentu kita jami'an nahar,
Jadi sepanjang hari, yang dimaksud sepanjang hari ini adalah habis subuh sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa mulai subuh, masuk waktu subuh sudah mulai tair puasa sampai terbenam matahari kita boleh berbuka puasa. Nah, kalau ada pun imsak sebelum puasa itu untuk hati-hati ya. Kalau sudah imsak itu hati-hati supaya karena sebentar lagi akan puasa ya. Biasanya dari imsak ke puasa itu sekitar 5 menit, karena memang Rasulullah SAW dulu setelah selesai makan sahur lalu beliau membaca 50 ayat, sekitar 50 ayat, lalu beliau lalu masuk waktu subuh. Jadi imsak itu antara membaca surat 50 ayat, membaca Al-Quran 50 ayat sekitar 5-7 menit. Nah, itu waktu imsak. Nah, itu definisi puasa yang paling utama adalah yang pertama, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, niat puasa itu, dan dilakukan puasanya sepanjang hari dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin itu pembahasan tentang puasa secara dasar. Kita akan sambung di pembahasan yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.